Hai Virgo, selamat datang di channel Mama Ketar. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang ingin menghubungi kamu dalam waktu dekat 6 Januari 2025 ya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, asmara, atau apapun itu, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Ada Princess of Wands, ada the Moon, Five of Wands, Prince of Carlis, Four of Pentacle, Three of Carlis ya. Knight of Wands, Three of Wands. Under the deck ada Judgment. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, Scorpio ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kencang ada Leo, Cancer, Pisces, Virgo, Aries, Gemini, Capricorn, Taurus ya, kencang. Kita mulai bahas. Yang ingin menghubungi kamu dalam waktu dekat ya, 6 Januari 2025. Sekarang energinya penuh dengan harapan. Harapan bisa kembali seperti dulu hubungan kalian ya. Ya katakanlah dia sebenarnya itu kayak menyesali, menggetuni kenapa hal ini bisa terjadi dalam hidupnya. Kenapa dia harus menerima kenyataan yang sulit untuk dia terima gitu ya. Karena ya mungkin memang ini adalah takdir buat dia, tapi ya kembali lagi bahwa ini tentang penerimaan. Sampai sekarang dia belum bisa menerima. Dan hal ini sangat menyakitkan sekali bagi dia ya. Sangat-sangat menyakitkan bagi dia. Tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah tetap tenang gitu ya. Meskipun banyak konflik yang datang gitu ya. Tetap tenang. Dia tuh harus kayak ngerasa harus tetap tenang, harus tetap berprasangka baik gitu ya, harus tetap merasa bahwa ini adalah jalan Tuhan yang baik gitu ya, yang terbaik untuk dia gitu ya. Dan mungkin memang berat sekali gitu ya, sangat jelas berat sekali. Tapi ya semuanya kembali lagi bahwa apapun yang terjadi ya antara kamu dan dia, mungkin memang ada kesalahpahaman ya, ada kesalahpahaman yang memang dia itu sebenarnya nggak tenang gitu ya sebelum dia menghubungi kamu, dan ada energi ya dia menyesal dan ingin kontak kamu ya, dia ingin kontak kamu, dia ingin menghubungi kamu ya dalam waktu dekat ini, tapi dia ya masih ragu gitu ya, masih berperang sendiri dengan pikirannya gitu ya. Hatinya berperang sendiri dengan pikirannya. Karena hatinya menginginkan iya, sedangkan pikirannya ya mungkin masih ragu gitu ya. Masih menunda-nunda gitu ya. Dan hal ini tentu sangat membuat dia menjadi terpikir ya, maksudnya jadi kepikiran terus-menerus, jadi nggak fokus gitu ya. Jadi serba salah dalam bertindak, serba salah dalam melakukan apa ya, pergerakan gitu ya, dan bingung gitu ya, bingung dia. Tapi harus bagaimana lagi, kenyataannya udah seperti ini ya. Kenyataannya udah seperti ini. Dan mungkin memang banyak hal yang harus diterima juga ya, banyak hal yang harus disadari gitu ya, bahwa untuk membuat keputusan ya, untuk membuat keputusan perihal tentang
percintaan kalian ini memang dibutuhkan pengorbanan ya, dan mungkin kesabaran juga yang betul-betul harus sabar gitu ya, harus sabar, harus ikhlas ya, harus berani gitu ya, berani dalam mengambil resiko gitu. Dan apapun itu ya memang harus ada apa ya, harus ada keterikatan gitu di antara kalian berdua. Dan sebenarnya memang sudah ada ya, karena meskipun kalian udah nggak bersama sekarang, itu masih connect gitu batin kalian ya, batin kalian masih connect. Dan hal itu sangat sulit untuk kalian lepaskan satu sama lain ya, karena pada dasarnya di sini keterikatan tersebut adalah koneksi batin ya antara kamu dan dia yang sulit untuk dilepaskan, meskipun nggak bersama, meskipun nggak ada kebersamaan di antara kalian berdua gitu. Dan mungkin di sini kamu juga berusaha untuk menjadikan semuanya adalah pelajaran ya, pelajaran hidup buat kamu, supaya kamu juga bisa tetap tetap ya tenang gitu ya dalam berproses gitu ya, dan berusaha juga untuk lebih mengontrol emosi ya, mengontrol diri, mengontrol keadaan gitu ya. Dan sebenarnya hal itu tidaklah jadi masalah besar untuk kamu ya, tidak jadi masalah besar untuk kamu. Dan yang terpenting sekarang kamu harus tetap membebaskan dirimu dari belenggu-belenggu yang ada, supaya kamu bisa menjalani hari-harimu dengan ketenangan gitu ya. Dan apapun yang terjadi ya, tetap selalu berpegang teguh ya dengan pendirian kamu, meskipun banyak yang menyangkal, banyak yang membuat batasan gitu ya dengan kamu, orang-orang di sekitar kamu ya. Ya abaikan saja, biarkan saja, nggak perlu kamu gubris, nggak perlu kamu merasa terpengaruh ya, nggak perlu. Dan semuanya pasti akan baik-baik saja dengan berjalannya waktu. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih. Dadah.